Baca Quran tanpa tajwid dosa, Bapak Ibu. Auzubillah min dzalik. Waduh, kalau gitu saya dosa, Ustaz. Baca Quran saya berantakan nih. Kalau Bapak Ibu sedang masih berproses belajar, maka insya Allah tidak dosa. Yang dosa itu kalau nggak mau belajar, apaan sih baca repot banget tajwid segala, udah langsung aja. Itu yang dosa. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, berubah artinya nanti ya. Allahumma rahamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hambanya yang taat beribadah kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan subuh yang mulia ini kita masuk ke surat pertama di juz 30 tapi dari belakang, yaitu surat An-Nas. Ustaz, kenapa nggak dimulai dari depan? Kenapa nggak dimulai dari surat Al-Baqarah? Pertama, panjang ayatnya 286. Yang kedua, khawatir kita ini jarang ketemu sama surat Al-Baqarah gitu. Kalau surat An-Nas sih kayaknya sering ketemu, Pak ya. Sering banget ini kita baca mulu ya. Ada acara apa? Baca surat An-Nas. Kalau Al-Baqarah agak jarang lah ya. Kalaupun dibaca paling 5 ayat pertama ditambah tengahnya surat ayat kursi tambah 3 ayat terakhir. Nah, itu juga udah alhamdulillah udah lengkap udah Al-Baqarah itu, Pak. Depannya, tengahnya, belakangnya udah lengkap itu. Nah, karena kita jarang ketemu Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Sementara surat An-Nas dan surat-surat pendek di juz Amma ini sering kita ketemu, sering kita baca. Maka alangkah baiknya kita mulai dari juz 30 ini supaya yang sering kita baca, kita tahu maknanya, kita ngerti kandungannya dan mudah-mudahan kita bisa amalkan pesan-pesannya insyaallah. Baik. Pertama kita baca dulu. Mohon izin kepada imam kita, Ustaz ya. Kita baca dulu, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mohon maaf, mohon izin sedikit kita singgung beberapa terkait dengan tahsin dan juga tajwidnya. Smile. Jadi sin itu adalah huruf smile, senyum. Jadi orang kalau sering baca surat An-Nas mestinya jadi murah senyum. Kan semuanya asal tuh nas. Rajin baca surat An-Nas tapi mukanya cembetut, ditekuk. Nah, itu berarti dia belum mengamalkan huruf sin. Sin itu adalah huruf smile.
Berikutnya, min syarril waswasil khannas. Nah, sekarang nas sudah senyum ya Pak, Ibu ya. Syarri ini ra-nya muraqqaq tarqiq. Jadi cara membaca huruf ra itu ada dua. Ada namanya tafkhim, ada namanya tarqiq atau mufakham atau muraqqaq. Tafkhim itu artinya tebal. Tarqiq itu artinya tipis. Jadi cara membaca huruf ra ada dua cara Pak, Bu. Yang pertama tafkhim itu tebal. Kapan dibaca tebal? Kalau dia berbaris A atau U, ro, ru. Bagaimana cara membacanya? Tafkhim tebal itu artinya bibirnya maju, bibirnya maju, monyong. Ro, ru gitu, bukan ra, ru. Itu salah Pak. Ro, ru. Atau sebelumnya berbaris A atau U. Contohnya nar. Itu bibir maju tuh. Minan nar. Ma fis sudur. Itu bibir maju, Pak. Namanya tafkhim. Tapi kalau ro-nya berbaris I kasrah, maka cara membacanya tipis, tarqiq. Bibirnya jangan maju. Contohnya seperti ini, misyarri. Jangan maju bibirnya, bukan misyarri. Beda nggak kedengarannya Bapak Ibu? Beda ya. Atau kalau dia mati, ro-nya huruf sukun, maka lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya i sama dibacanya tipis. Contohnya syai'in qadir. Ya. Khabir. Bibirnya jangan dimajuin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beda nggak kedengarannya Bapak Ibu? Beda. Ibu-ibu yang sudah belajar tahsin biar kata lagi goreng kangkung, dengar bapak-bapak ngaji di masjid, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Monyong lagi tuh bacanya. Gitu, Pak. Tahu dia. Karena kedengarannya beda. Syarri dengan syarri beda ya. Nah, jadi syarri ini dibacanya tipis, namanya tarqiq atau muraqqaqah. Ada sebagian orang yang mengatakan enggak, ini dibacanya syarri. Jadi dua, syar karena sebelumnya a maka maju dulu bibirnya, misyar. Baru setelah itu baris ri-nya kasrah jadi tipis, syarri. Ini banyak syekh-syekh yang mengatakan keliru. Karena kalau ra sudah berbaris i itu langsung dibacanya tipis, keri-nya itu. Sama seperti kita baca bismillah kan nggak ada baca bismillahi, ini kasrah nih, tidak langsung tipis. Bismillahirroh, nggak ada, pasti langsung roh, pasti langsung tafkhim gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, sa itu bukan huruf bibir. Sa ada sebagian guru-guru kita yang kurang pas membaca sa itu dengan bibirnya maju. Sa. Padahal sa bukan huruf bibir. Huruf bibir itu ma, mim, ba, wa. Ada sebagian yang memasukkan fa. Tapi ada sebagian lagi mengatakan fa itu masih gabungan bibir dengan gigi. Ya, tapi ma, ba, wa itu sepakat huruf bibir. Sa bukan, sa itu sa. Cara membaca sa, lidah kita ini turun ke bawah menyentuh gusi bagian bawah. Sa. Bukannya so. Sok banget lu. Itu salah, Pak. Seharusnya sok banget sih. Itu yang benar. Jadi sa.
Ustadz ribet amat sih baca surat An-Nas doang. Begitulah memang Bapak Ibu ya, membaca Al-Quran itu harus dengan tahsin dan tajwidnya. Ibnul Jazari dulu mengatakan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazim wa man lam yujawwidil qur'ana asimun fa innahu bihil ilahu anzala wa hakadha ilaina wasala. Kata beliau wal akhdhu bitajwid hatmun lazim, baca Quran pakai tajwid itu merupakan sesuatu yang mesti, kudu, harus. Wa man lam yujawwidil qur'an asimun, barang siapa baca Quran tanpa tajwid dosa. Masya Allah, baca Quran tanpa tajwid dosa Bapak Ibu. Auzubillahi min dzalik. Waduh, kalau gitu saya dosa Ustaz. Baca Quran saya berantakan deh. Kalau Bapak Ibu sedang masih berproses belajar, maka insya Allah tidak dosa. Yang dosa itu kalau nggak mau belajar, apaan sih baca repot banget tajwid segala, udah langsung aja. Itu yang dosa. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, berubah artinya nanti ya. Jadi berdosa. Tapi kalau kita masih belajar, meskipun masih salah-salah, Ustaz, saya mohon maaf, belajar tahsinnya udah mohon maaf ya. Kadang-kadang udah di usia pensiun. Kemarin waktu kerja mau boro-boro, Ustaz kagak sempet belajar tajwid. Sekarang pas pensiun baru belajar. Itu udah kaku Ustaz. Mulut saya udah kaku. Biar kata berantem gusi sama gigi tetap aja dod. Rabbil alamin, keluarnya Rabbil ngalamin, udah kaku lah maklum lah ya. Kalau masih belajar nggak apa-apa Bapak Ibu, tetap dapat pahala. Bahkan pahalanya kata Rasulullah 2 kali lipat. Walladzi yaqra'u wa yata'ta'u wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Barang siapa yang membacanya terbata-bata ya, tapi dia tetap terus belajar, itu pahalanya 2 kali lipat. Yaitu 1 huruf dihitungnya 20. Kalau yang lancar 1 huruf hitungannya 10. Berarti mendingan lancar apa jangan lancar? Gini kan gedean yang gak lancar Ustaz pahalanya ya. Hitungan matematik pahala gedean yang gak lancar. Tapi hitungan tempat di surga beda. Kalau yang baca Qur'annya lancar, di surganya eksekutif kelas. Ma'as safaratil kiramil bararah, bareng sama Nabi, Rasul, di situ tempatnya. Yang terbata-bata biar kata gede ATM-nya, tapi tempatnya ekonomi kelas di surganya, gitu ya. Jadi baca Al-Quran dengan tahsin dan tajwid itu adalah suatu kemestian Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Jadi yuk sama-sama kita perbaiki bacaan Quran kita. Ini ada guru-guru kita, sempatkan waktu ya. Dan mohon maaf, kita baca Quran kalau betul tahsin tajwidnya itu nggak capek. Dan itu olahraga wajah yang paling sehat. Karena baca Quran itu mestinya tuh mulut tuh dibuka. Kapan dia ya kita baca. Ro maju bibirnya, ri ditarik ke belakang. Itu olahraga wajah yang paling sehat. Daripada totok wajah, ngabisin duit ya Pak ya. Mendingan baca Quran. Itu yang menyebabkan kata para ulama, orang yang rajin baca Quran wajahnya akan selalu terlihat fresh. Saya nggak bilang muda ya, kalau udah casing tua ya mau gimana lagi kan. Tapi selalu terlihat fresh baca Quran tuh, karena olahraga otot-otot wajah ini semua ketarik. Yang kedua, otak itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala selalu apa istilahnya? Servernya itu selalu bagus. Jadi nggak gampang pikun. Mereka yang rajin baca Quran gak gampang pikun. Kenapa? Karena itu tadi olahraga wajah. Jadi daripada luluran mendingan baca Quran. Setuju nggak Pak? Setuju. Ibu-ibu mah kagak. Wah Ustaz, saya mesti luluran ini. Tapi biasanya betul. Wudu baca Quran itu yang bikin orang awet muda. Ya ada salah seorang jamaah itu di Kebayoran Lama. Waktu itu dia cerita, Ustaz mohon doa. Ibu-ibu, Ustaz mohon doa. Hari ini kebetulan saya ulang tahun sudah. Oh Masya Allah. Yang keberapa Bu? Saya pikir 40-an. Dia bilang apa? 81 Ustaz. Gak percaya saya. 81 tapi casingnya kayak 40-an. Yang bener Bu, 81 udah seusia nenek saya. Iya Ustaz, saya 81. Kok bisa kelihatan muda sekali? Apa rahasianya? 2 saja dia bilang.
Wudu baca Quran. Wudu baca Quran. Masya Allah. Tuh. Jadi ibu-ibu pengen usia 80-an masih tetap kinyis-kinyis, baca Quran dan perbanyak wudu. Biar bapak-bapaknya gak pernah kabur. Ini masih 40 tahun, casingnya udah ini ya, udah pada turun onderdilnya ya. Nah itu berarti jarang baca Quran. Maka kita banyak baca Quran. Tapi baca Qurannya yang betul. Ya jangan itu nggak kebuka mulutnya. Itu malah bikin cepat tua kalau begitu ya. Karena awet muda. Baik. Nah itu sedikit tentang pentingnya kita membaca Al-Quran dengan tahsin dan tajwidnya. Kita masuk ke muqaddimah. Yang pertama berkaitan dengan nama surat ini. Yang kedua sebab diturunkannya surat ini. Jadi kalau ayat atau surat dalam Al-Quran disebut dengan sebab nuzul, sababun nuzul. Ya. Kalau hadis disebutnya sababul wurud, sebab lahirnya sebuah hadis disebut dengan sababul wurud. Kalau Al-Quran atau ayat, surat Al-Quran atau ayat Al-Quran disebutnya sababun nuzul. Baik. Pertama tentang nama surat ini ada beberapa nama. Yang pertama disebut dengan surat Qul A'udzu Birabbin Nas, lengkap ya. Surat apa ini? Surat Qul A'udzu Birabbin Nas atau surat An-Nas juga bisa. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa surat ini bersama dengan surat, kalau dari sekarang berarti setelahnya, kalau urutan Al-Quran berarti surat sebelumnya, yaitu surat Al-Falaq, disebut dengan Al-Mu'awwidatan. Nah, kalau ada depannya surat berarti surat Al-Mu'awwidzatain. Artinya dua bacaan perlindungan. Itu namanya. Baca dong Al-Mu'awwidzah. Apaan tuh Al-Mu'awwidzah? Berarti An-Nas atau Al-Falaq. Kalau baca dong Al-Mu'awwidzatain. Apaan tuh Al-Mu'awwidzatain? Berarti maksudnya Al-Falaq dan An-Nas gitu. Surat Al-Mu'awwidzah. Yang ketiga ada juga disebut dengan Al-Muqashqishah. Kalau dua dengan Al-Falaq berarti Al-Muqashqishatani atau Al-Muqashqishatain. Apa arti Al-Muqashqishah? Al-Muqashqishah itu artinya pembersih kolbu kita dari sifat munafik. Itu disebut dengan Al-Muqashqishah. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu disebut dengan surat Al-Muqashqishah karena kalau orang rajin baca dua surat ini, insya Allah semua sifat-sifat nifak itu akan dihilangkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini sih nggak ada orang munafik nih. Alhamdulillah. Karena orang munafik berat salat subuh, Pak. Kagak bakal nongol di masjid dia. Salat subuh dan salat asar. Asqalus salati 'alal munafiqin adalah salat subuh dan juga salat isya. Ada yang mengatakan salat asar. Nah, jadi kalau kagak nongol di masjid isya, subuh, itu berarti ada ciri-ciri kemunafikan. Tapi ini jangan dipakai buat nunjuk orang. Berarti tetangga saya munafik, Ustaz. Kenapa? Seminggu saya lihatin kagak pernah nongol di masjid. Jangan. Ini untuk kita. Ya Allah, kok saya berat banget sholat subuh ya. Jangan-jangan ada penyakit munafik dalam hati saya. Gitu. Bukan buat nunjuk. Kamu munafik. Gak boleh ya. Kita untuk diri kita sendiri. Taib. Yang kedua terkait dengan sabab nuzul surat An-Nas. Ustadz, apakah semua surat dan ayat dalam Al-Quran pasti ada sebab nuzulnya? Enggak. Ya. Jadi tidak semua surat dan ayat ada sebab nuzul atau sebab turunnya. Makanya Imam As-Suyuti punya kitab namanya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Itu enggak sampai setebal ini. Ini Ali As-Sabuni tafsir Ayatul Ahkam nggak sampai segini. Sebab turunnya Al-Qur'an, turunnya surat dan ayat Al-Qur'an 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nama kitabnya Lubabun Nuqul. Itu lebih tipis dari ini. Padahal 30 juz. Ya. Berarti tidak semua ayat dan tidak semua surat dalam Al-Qur'an itu ada sebab turunnya. Ada yang tanpa sebab, turun aja udah gitu. Nah, sebab nuzul ini bisa beberapa model. Pertama, boleh jadi ada pertanyaan orang.
Jadi orang datang nanya ke Rasul, ya Rasul kalau ini begini bagaimana hukumnya? Rasul nggak tahu, maka kemudian turun ayat ngasih tahu, oh begini. Itu pertama. Yang kedua modelnya bisa jadi kasus, terjadi sebuah kasus. Ya. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Nah, itu jadi sebab nuzul. Jadi bisa pertanyaan atau bisa kasus yang terjadi.